Suaranya hilang, Panji. Panji, suaranya hilang. Tes suara saya masuk ke Pak? Ya. Oh iya Pak. Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ismail dan teman-teman. Pada pagi hari ini karena ada penugasan dari kampus untuk memvideokan selama saya mengajar, jadi materi yang minggu kemarin yang telah saya ajarkan saya ulang lagi ya sekalian. Jadi gitu. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Next slide. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, karena banyak ya sumber daya alam ini, hal ini menjadi faktor penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Maksudnya pemenuhan hidup tuh kayak buat sehari-hari, terus buat kesejahteraan warganya juga dan sejenisnya gitu. Potensi sumber daya alam adalah ada kemampuan sumber daya alam untuk dikembangkan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada empat potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya kehutanan, sumber daya slide sebelumnya. Ada sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, dan sumber daya pariwisata. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu sumber daya kehutanan. Nah, sebagai warga Indonesia, kita perlu bersyukur karena Indonesia memiliki banyak jenis hutan yang sangat membantu kelangsungan hidup. Jenis-jenis hutan tersebut yang pertama ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada hutan sabana, dan hutan bakau. Nah, hampir semua jenis hutan yang ada di Indonesia ini sangat berkontribusi atau sangat punya peran penting kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya kayak hutan hujan tropis. Di hutan hujan tropis itu banyak menyimpan vegetasi atau tumbuhan daun lebar seperti liana dan epifit. Selain itu juga ada pohon rotan yang ada di hutan hujan tropis. Nah, pohon rotan ini kan fungsinya banyak kayak jadi furniture, jadi hiasan ruangan dan sejenisnya gitu. Yang pertama ada hutan hujan. Nah, hutan hujan atau yang biasa disebut atau dalam bahasa Inggrisnya yang biasa disebut rainforest merupakan jenis hutan yang memiliki keanekaragaman tinggi. Maksudnya jenis-jenis yang ada di hutan itu tuh banyak kayak misalkan berbagai jenis tumbuhan, terus juga ada berbagai jenis fauna. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini yang pertama ada curah hujannya tinggi sepanjang tahun. Lalu banyak tumbuhan berkanopi. Maksudnya berkanopi itu adalah tumbuhan yang daunnya lebar. Jadi kayak
gitu misalnya udah pohonnya tinggi, terus juga daunnya lebar-lebar, kayak bukan lebar-lebar sih, lebih tepatnya rapat gitu, jadinya bentuknya kayak kanopi gitu. Jadi dasar hutan hujan ini selalu lembab. Selain itu juga sinar matahari jarang masuk ke bawah, maksudnya ke bawah tuh permukaannya. Nah, karena apa? Karena tadi yang pohon berkanopi, berarti berkanopi itu yang daunnya tebal-tebal dan pohonnya tinggi. Tuh. Hutan apa di maaf sebelumnya tadi belum selesai. Nah, hutan hujan atau rainforest ini juga di Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan hujan tropis yang terluas setelah Brazil dan Afrika Tengah. Nah, hutan hujan ini juga berfungsi sebagai tempat penelitian dan pendidikan. Misalnya kayak orang yang mau meneliti flora dan fauna bisa masuk ke hutan hujan tropis, tapi dengan izin, jangan mau meneliti asal masuk gitu. Nah, di Indonesia, hutan hujan tropis memiliki beberapa flora endemik, misalnya kayak bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai itu yang ada di Sumatera yang warna merah besar itu. Kemudian ada kantong semar yang bentuknya kayak kantong dan dia itu memakan hewan. Dan ada rotan yang tadi saya sebutkan untuk kayak furniture, hiasan rumah dan sejenisnya. Dan kemudian ada bunga anggrek hitam. Sementara untuk fauna endemik khas hutan hujan tropis di Indonesia ada harimau, kayak di Indonesia sekarang harimau asli Indonesia cuma harimau Sumatera yang jumlahnya pun tinggal sedikit. Terus kemudian ada macan pohon atau macan dahan. Jadi macan pohon ini ya sebenarnya macan biasa tapi dinamakan macan pohon karena mereka lebih suka hidup di atas pohon atau dahan, memanjat pohon. Dan ada orangutan serta ada burung cendrawasih. Nah, untuk persebaran hutan hujan di Indonesia ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, sebagian di Pulau Jawa serta di Pulau Papua. Next. Yang kedua ada hutan musim. Hutan musim ini biasanya kalau di Indonesia ya digunakan untuk kepentingan produksi, maksudnya jadi hutan musim ini dibangun khusus buat ngambil hasilnya aja gitu, jadi nggak kayak hutan hujan tropis yang dibiarkan alami. Nah, hutan musim di Indo biasanya buat kepentingan produksi, kayak misalnya hutannya satu lahan hutan itu isinya pohon jati semua atau pohon karet semua gitu. Jadi yang diambil bisa kayak pohon jati diambil kayunya, pohon karet diambil getahnya gitu. Nah, ciri utama dari hutan musim ini, yang pertama tuh ada kalau musim hujan, hutan musim ini daunnya lebat. Tapi kalau musim kemarau, hutan musim ini daunnya kering atau gugur. Kenapa? Pohon-pohon ini menggugurkan daunnya di saat musim kemarau supaya tidak mengalami kekeringan. Jadi kayak di permukaan tanahnya air sedikit. Nah, biar pohonnya nggak mati, mereka itu menggugurkan daunnya sendiri. Jadi supaya tetap hidup walaupun pasokan air di tanah sedikit gitu. Nah, di Indonesia hutan musim banyak ada di Pulau Jawa. Di Indonesia juga hutan musim menempati urutan kedua dalam hal luas. Jadi kayak luasnya itu kalau di Indonesia yang pertama paling luas ada hutan hujan tropis dan yang kedua hutan musim ini. Gitu. Nah, kalau di Jawa setahu saya hutan musim itu kebanyakan berada di daerah yang lumayan panas kayak di daerah Pantura Jawa. Misalnya kayak daerah Subang, Indramayu, Pekalongan, Pemalang, Blora, Semarang, Cepu, Jepara dan sekitarnya. Next slide.
Kemudian selanjutnya ada hutan sabana atau sabana. Nah, sabana ini kan adalah sebuah padang rumput yang dikelilingi oleh beberapa pohon akasia. Nah, di Indonesia, hutan sabana ini memiliki luas paling sempit di antara semua jenis hutan yang ada di Indonesia. Jenis flora dan fauna dan di hutan sabana ini sangatlah minim karena kondisi curah hujan rendah. Jadinya kayak pohonan paling cuma kayak rumputan, terus pohon juga dikit paling kayak pohon akasia gitu. Nah, di Indonesia, hutan sabana banyak di daerah Nusa Tenggara, Pulau Madura, serta di Taman Nasional Baluran yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk fauna di hutan sabana ini, fauna khas hutan sabana di Indonesia yaitu ada kuda seperti yang digambar, serta beberapa jenis rusa dan beberapa jenis rusa dan burung. Next slide. Yang keempat ada hutan bakau. Nah, kalian yang pernah main ke PIK atau Pantai Indah Kapuk atau ke Pulau Seribu lah ya, pasti pernah melihat yang namanya hutan bakau. Nah, hutan bakau ini cuma bisa tumbuh di daerah tropis kayak seperti di Indonesia. Nah, ciri khas dari hutan bakau ini yaitu memiliki akar yang menggantung serta banyak jumlahnya seperti di gambar ini nih. Itu kan akarnya banyak, terus juga menggantung gitu, jadi akarnya nggak seluruhnya ada di bawah tanah, tapi ada yang menggantung seperti ini. Nah, mangrove ini memiliki fungsi yaitu mencegah erosi laut atau yang biasa disebut abrasi. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai tempat hidup beberapa biota perairan payau, kayak seperti ikan tuh biasanya air payau itu kayak ikan bandeng dan sejenisnya. Terus ada kepiting, ada udang, serta ada burung bangau. Nah, di Indonesia, hutan bakau ini banyak ada di daerah seperti kayak sepanjang pantai utara Jawa, selatan Pulau Kalimantan, utara Pulau Bali, serta di sebelah timur Kepulauan Riau. Next slide. Yang kelima ada hutan gambut. Seperti yang sudah saya jelaskan ya minggu kemarin, hutan gambut ini adalah hutan yang dasarnya atau permukaan tanahnya berisi sisa-sisa dari pohon atau tumbuhan yang sudah mati. Jadi kayak sisa daun-daun yang udah kering, terus batang-batang pohon yang udah kering atau membusuk gitu. Nah, di Indonesia merupakan memiliki hutan gambut yang paling luas di dunia. Hutan gambut tropis lebih tepatnya. Yang paling luas di dunia dengan total 22 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Nah, di Indonesia, hutan gambut ini adalah hutan yang paling sering kebakar. Nah, kebakarnya kenapa? Kebanyakan hutan gambut ini kebakar bukan karena alami, maksudnya bukan karena alam, tapi dibakar oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kenapa mereka membakar? Karena biasanya hutan gambut dibakar biar gampang untuk pembukaan lahan baru. Biasanya, setahu saya ya, biasanya itu buat kayak kebun kelapa sawit atau sejenisnya. Makanya hampir tiap tahun pasti ada aja kejadian kebakaran hutan. Karena ya kebanyakan bakar hutan itu biar cepat buka lahan ya. Buka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Next slide. Nah, dari beberapa jenis hutan yang udah saya sebutin tadi ya, hutan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi ekonomis, maksudnya itu fungsi ekonomis
hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghasilkan devisa negara alias keuntungan bagi negara. Misalnya kayak produk kayu, terus ada getah karet, getah pohon kamper, terus kayu rotan, dan hasil lainnya selain dari yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua ada fungsi klimatologis. Nah, maksudnya adalah hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia seperti suhu, kelembapan, serta tingkat curah hujan. Kemudian yang ketiga ada fungsi edafik atau fungsi tanah. Nah, hutan ini berfungsi menjaga suburan tanah. Jadi kalau masih ada hutan kan pasti daun-daunnya itu berguguran ke tanah ya, atau bukan berguguran, maksudnya kering jadi jatuh ke tanah. Nah, daun-daun yang jatuh atau berguguran ke tanah ini bisa jadi humus. Nah, humus ini bisa menyuburkan tanah gitu. Jadi kalau hutan masih ada, jadi tanah di sekitar hutan tuh masih bisa subur karena banyak kandungan humus. Kemudian keempat ada fungsi hidrologis. Hutan dapat menjaga kondisi dan stabilan air tanah. Jadi kalau misalkan masih banyak pepohonan, air hujan itu bisa terserap ke tanah gitu. Jadi kalau tanahnya udah nggak ada pepohonan, airnya ya ngalir aja gitu ke saluran air. Kalau banyak pohon atau banyak hutan, airnya itu bakal terserap ke tanah karena terkumpul di sekitaran akar pohon. Gitu. Makanya untuk daerah pegunungan jangan sampai hutannya gundul, karena kalau hutannya gundul kena air hujan bisa longsor karena airnya tidak terikat oleh akar dari tumbuhan. Yang kemudian kelima ada fungsi konservasi. Hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jadi kalau hutannya ditebangin atau diganti jadi pohon-pohonan lain, akan mengakibatkan banyaknya lahan kritis. Lahan kritis itu ya lahan yang rusak lah gitu, maksudnya udah bukan sesuai kondisi aslinya gitu. Nah kalau rusak gini kan jadinya fauna yang ada di hutan lama-lama hilang karena tempat tinggal mereka nggak ada gitu. Ya, sebelum saya lanjut mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke sumber daya pertambangan. Nggak ada ya, saya anggap udah mengerti semuanya ya. Kemudian saya akan lanjut yang kedua, ada sumber daya pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang di Indonesia tergolong menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A itu terdiri dari minyak bumi, uranium, dan plutonium. Contohnya, golongan B, contohnya itu ya ada emas, perak, besi, dan tembaga. Dan yang terakhir ada golongan C. Nah, contoh dari golongan C ini contohnya ada garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes. Nah, bahan galian golongan A ini merupakan barang strategis untuk menjamin perekonomian negara. Maksudnya bisa dibilang bahan tambang golongan A ini adalah bahan tambang yang paling mahal nilainya. Makanya bisa untuk menjamin perekonomian negara. Dan sebagian besar hanya boleh dimiliki oleh pemerintah. Jadi kayak tambangnya tuh kebanyakan cuma boleh dipunyai oleh pemerintah atau BUMN atau badan usaha milik negara. Supaya apa? Supaya tidak dieksplor secara brutal atau secara tidak sesuai kaidah gitu. Berarti ya biar nggak asal-asalan gitu loh ngambilnya, tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah,
Untuk di Indonesia, pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Next slide. Barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Karena apa? Kalau tidak dapat diperbarui, bisa diperbarui, tapi jangka waktunya itu lama, bisa ratusan sampai ribuan tahun baru ada lagi gitu. Beda sama tumbuhan atau hewan yang bisa dibudidayakan secara cepat gitu. Nah, kalau kayak barang tambang ini nggak bisa secara cepat, bisa butuh berabad-abad atau beribu-ribu tahun baru ada lagi gitu. Jadi makanya untuk barang tambang jangan terlalu banyak lah ngambil, dan nanti kalau misalkan habis bingung gitu, udah nggak ada lagi, karena proses terbentuk itu sangat lama, bisa berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Nah, barang tambang ini digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada menurut cara terbentuknya. Nah, menurut cara terbentuknya ada beberapa, digolongkan atas beberapa lagi, yaitu yang pertama ada bahan galian magmatik. Bahan galian magmatik yaitu adalah bahan galian yang terjadi dalam magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma. Nah, bahan galian magmatik ini kebanyakan di sekitar gunung biasanya, gunung berapi atau gunung yang sudah tidak aktif. Gitu. Kemudian yang kedua ada bahan galian pematit, yaitu bahan galian yang terbentuk di dalam diatrema dan di dalam bentukan intrusi, gang dan apofisa. Maksudnya ini biasanya di gunung itu ada yang namanya gang. Jadi gang itu saluran magma. Jadi saluran magma yang nggak langsung keluar ke permukaan bumi gitu. Kayak rembesannya lah, kalau bahasa gampang, rembesannya magma dari dapur magma. Kemudian ada bahan galian hasil pengendapan, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi atau tercampur karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan ataupun tidak, misalnya kayak pasir di sungai atau pasir di muara sungai gitu. Next slide. Itu kurang huruf ya, Panji. Kenapa, Pak? Bahan galian pegmatit apa pematit itu? Pematit, Pak. Pematit, bukan pegmatit ya? Iya. Oke, lanjut. Iya, Pak. Next slide. Kemudian ada bahan galian hasil pengayaan sekunder, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Konsentrasi ini atau pencampuran ini terjadi di tempat asal batuan itu karena bagian campurannya larut dan terbawa air. Atau konsentrasi mineral terjadi di permukaan air tanah karena mineral itu terbawa ke lapisan yang lebih rendah setelah dilarutkan dari lapisan batuan di atasnya. Kemudian ada bahan galian hasil metamorfosis kontak, yaitu batuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma berubah jadi mineral ekonomik. Kemudian ada bahan galian hidrotermal, yaitu resapan magma cair yang membeku di celah-celah struktur lapisan bumi atau pada lapisan bumi yang bersuhu relatif rendah. Biasanya suhunya di bawah 500 derajat Celcius. Next. Yang kedua yaitu ada
penggolongan barang tambang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian. Nah, barang tambang menurut PP Nomor 27 Tahun 1980 ini dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, ada barang tambang golongan A atau barang tambang strategis, yaitu merupakan bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta stabilitas perekonomian negara. Nah, pengelolaannya ini bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun bekerja sama dengan pihak swasta. Pihak swasta dari dalam negeri sendiri atau pihak swasta yang dari luar negeri. Contohnya, contoh barang tambang galian A ini kayak minyak bumi serta atau gas bumi gitu. Yang kedua, ada barang tambang golongan B atau vital, merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Maksudnya bisa menghidupi banyak orang lah gitu. Nah, pengelolaannya bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta, tapi atas izin oleh pemerintah. Jadi bahan yang masuk di golongan B ini bisa dikelola oleh masyarakat atau oleh swasta, tapi harus ada izinnya dari pemerintah. Contohnya tuh kayak emas, perak, besi, serta tembaga. Yang kemudian ada barang tambangan golongan C, merupakan barang tambang untuk industri dan atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Barang tambang golongan ini tuh bisa bebas ditambang atau dilakukan oleh masyarakat. Misalnya kayak pasir, batu kapur, asbes, granit, serta batu marmer. Next. Kemudian ada penggolongan barang tambang berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu barang tambang bukan mineral. Contohnya batu bara dan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, minyak bumi ini bisa memiliki banyak bisa diolah menjadi berbagai jenis produk, misalnya kayak parafin atau lilin, terus aspal, solar, bensin, kerosin atau minyak tanah, aviation gasolin atau aftur, beda ya, mohon maaf, aviation gasolin atau F-gas, aviator turbin atau aftur, LPG atau liquid petroleum gas, dan LPG yang biasa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua ada barang tambang mineral logam. Jadi barang tambang mineral logam ini adalah mineral yang memiliki wujud padat serta keras dan berupa bahan logam. Kayak contohnya tuh kayak emas, perak, timah, tembaga, aluminium, besi, dan nikel. Kemudian ada barang tambang mineral bukan logam, yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam, namun wujudnya sama dengan mineral logam. Nah, biasanya barang-barang tambang ini digunakan untuk keperluan industri. Contohnya kayak intan, marmer, pasir kuarsa atau pasir kaca, serta belerang. Yang keempat ada pertambangan batuan, yaitu kumpulan-kumpulan dari mineral yang sudah dalam keadaan beku atau keras, seperti contohnya batuan pumice, obsidian, andesit, basalt, marmer, dan lain-lain. Next. Yang keempat ada penggolongan barang tambang berdasarkan wujudnya. Nah, barang tambang berdasarkan wujud padat, contohnya kayak batu bara, emas, perak, biji emas, biji tembaga, dan bauksit. Nah, barang tambang berwujud cair seperti minyak bumi dan barang tambang berwujud gas seperti gas bumi.
Next. Saya di sini akan membahas beberapa jenis barang tambang ya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada batu bara. Nah, kalian pasti tahu batu bara itu yang bentuknya bisa dibilang tuh mirip arang, tapi ini batu lebih apa ya, lebih berat lah. Kalau arang kan biasanya enteng. Nah, kalau batu bara ini bentuknya mirip arang tapi lebih berat gitu. Nah, batu bara ini digunakan sebagai sumber energi berbagai keperluan. Contohnya kayak pabrik semen di mohon maaf. Contohnya tuh kayak di beberapa PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Banyak PLTU di Indonesia yang masih menggunakan batu bara untuk bahan bakar utamanya. Karena apa? Untuk menciptakan uap itu. Jadi kayak untuk mendidihkan air kan, uap itu ada dari air yang dididihkan. Nah, untuk mendidihkan airnya pakai batu bara. Jadi batu bara di Indonesia itu banyak dipakai untuk industri seperti pembangkit listrik. Selain itu juga batu bara digunakan untuk industri lainnya seperti pembuatan batu bata atau genteng. Nah, pembuatan batu bata atau genteng kan harus dibakar ya. Nah, pembakarannya itu ya pakai batu bara ini. Selain itu juga untuk campuran pembuatan semen kayak di pabrik semen Indosemen yang ada di Citerep, Bogor. Nah, mereka itu menggunakan campuran batu bara untuk buat membuat salah satu bahan baku semen, produk mereka yaitu semennya. Nah, di Indonesia cadangan batu bara hanya 0,5% dari cadangan batu bara yang ada di dunia ini. Tapi kalau dilihat dari produksinya, batu bara di Indonesia merupakan memiliki produksi terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton per tahun. Nah, di Indonesia batu bara bisa dijumpai di beberapa pulau kayak misalnya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan sebagian kecil ada di Jawa setahu saya. Nah, di Pulau Sumatera dan Kalimantan ini potensi batu baranya paling banyak di Indonesia. Next. Yang kedua ada minyak dan gas bumi. Nah, minyak dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak digunakan untuk peran industri, transportasi, dan rumah tangga. Misalnya kayak bensin, terus LPG, nah kan banyak yang pakai tuh untuk keperluan rumah tangga maupun kebutuhan industri dan transportasi. Walaupun udah banyak energi terbarukan kayak listrik gitu terus atau dari cahaya matahari, tapi minyak dan gas bumi ini masih pilihan utama karena bisa dibilang paling gampang lah dapetnya atau produksinya paling gampang dibanding kayak buat listrik atau dari cahaya matahari. Nah, untuk sebaran penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia ada di beberapa tempat. Yang pertama di Pulau Sumatera itu ada di Perla dan Lok Semawe yang ada di Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada Sungai Pakning dan Dumai yang ada di Provinsi Riau. Kemudian ada Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim yang ada di Sumatera Selatan. Untuk di Jawa ada di beberapa daerah. Yang pertama ada di Jatibarang, Indramayu, dan Majalengka, Jawa Barat. Kemudian ada Wonokromo, serta Delta di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian ada Cepu dan Cilacap yang ada di daerah Jawa Tengah. Untuk Kalimantan, ada di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam. Di Kalimantan Selatan ada di daerah Rantau, Tanjung, dan Amuntai. Dan di Pulau Maluku ada Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Kemudian di Papua ada di daerah Klamono, Sorong, dan Babo. Next. Yang ketiga ada nikel.
nikel ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama A.F. Cronstedt pada tahun 1751, yaitu nikel ini merupakan logam berwarna putih keperak-perakan yang berkilat, bertekstur keras dan mulur. Maksudnya mulur tuh bisa ditarik gitu, dan tergolong dalam logam peralihan atau logam metamorf. Dan nikel ini memiliki sifat tidak berubah bila terkena udara, tahan terhadap oksidasi atau proses pengkaratan, dan memiliki kemampuan mempertahankan sifat asli di bawah suhu yang ekstrim. Nikel ini digunakan dalam berbagai hal dalam berbagai industri, misalnya kayak ya Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Tuh, ini bijinya kayak gitu tuh. Biji kesa. Kenapa Pak? Ada yang belum di ACC ya Pak? Saya lanjut ya Pak? Lanjut. Sorry. Lanjut. Iya Pak. Jadi nikel ini digunakan dalam berbagai hal, misalnya pelindung baja atau stainless steel. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya istilah stainless steel, nah bajanya ini dicampur sama nikel ini, jadi pelindung baja. Nah gunanya apa? Gunanya nikel dalam campuran baja ini atau yang biasa disebut jadi stainless steel, supaya bajanya ini nggak berkarat gitu. Terus kemudian ada pelindung tembaga, kemudian ada untuk industri baterai, elektronik, aplikasi pada industri pesawat terbang, maksudnya campuran untuk pembuatan pesawat terbang, industri tekstil, turbin pembangkit listrik bertenaga gas, pembuat magnet kuat, pembuat alat-alat laboratorium, kawat lampu listrik, katalisator lemak, pupuk pertanian, dan berbagai fungsi lain. Nah, di Indonesia, tambang nikel ada di beberapa tempat. Contohnya di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Next. Yang keempat ada timah. Nah, kalian yang pernah ke Bangka Belitung atau mungkin pernah nonton film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi, pasti tahu yang namanya timah, karena di film tersebut banyak disorot di daerah pertambangan timah. Nah, jadi timah itu bentuknya mirip nikel gitu, jadi putih berkilauan gitu. Timah itu di dunia kebanyakan berasal dari Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, kebanyakan timah ada di daerah Pulau Kundur sampai Pulau Belitung yang posisinya itu berada di Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, selain ada di Kepulauan Bangka Belitung, timah ini juga ada di daerah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu yang ada di daerah Provinsi Riau. Next slide. Iya. Kemudian selanjutnya ada mangan. Nah, mangan ini digunakan untuk pembuatan besi baja atau campurannya. Selain itu, selain buat pembuatan besi baja, mineral mangan ini digunakan sebagai untuk
pembuatan baterai kering, campuran gelas, campuran keramik, serta dan sejenisnya. Di Indonesia, mangan banyak ditambang di daerah seperti Tasikmalaya di Jawa Barat, Kiripan di Yogyakarta, dan Martapura di Kalimantan Selatan. Next. Sebentar ya. Kemudian selanjutnya ada bauksit atau aluminium. Nah, bauksit ini merupakan bahan yang heterogen atau yang beda-beda gitu. Jadi bahan pembentuknya itu beda-beda. Tapi susunan utamanya terbuat dari oksida aluminium. Nah, bauksit ini di alam warna putih atau kekuningan. Bauksit ini merupakan bahan utama atau bahan inti dari pembuatan aluminium. Nah, aluminium ini memiliki beberapa kelebihan, contohnya tahan panas, kuat tapi lentur, dan mudah untuk dibentuk. Nah, aluminium ini memiliki berbagai fungsi seperti untuk pembuatan onderdil otomotif, untuk industri perkapalan, serta industri pesawat terbang. Di Indonesia, potensi dan cadangan bauksit banyak terdapat di Pulau Bintan yang ada di Kepulauan Riau, terus kemudian ada di Pulau Bangka, serta ada di Pulau Kalimantan. Next slide. Yang kemudian ada biji besi atau besi. Nah, biji besi ini merupakan salah satu unsur yang paling sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kayak misalnya rangka motor, pagar rumah, atap rumah, kemudian rel kereta api, tiang listrik. Nah, kan itu terbuat dari besi ya. Nah, biji besi ini bisa dilebur dan dicampur berbagai jenis mineral lain atau bahan tambang lain yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan untuk dijadikan berbagai jenis-jenis besi. Nah, di Indonesia, pertambangan biji besi ada di beberapa tempat. Misalnya di Cilacap, di daerah Jawa Tengah, di Pulau Sumatera, di daerah Lombok, di Nusa Tenggara, kemudian ada di Yogyakarta, kemudian ada di Gunung Tegak, daerah Provinsi Lampung, kemudian ada di Pegunungan Verbeek di Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada di Pulau Sebuku yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Next slide. Nah, kan tadi kan udah ada sumber daya kehutanan dan sumber daya pertambangan. Kemudian ada sumber daya kelautan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak sumber daya kelautan, misalnya kayak ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, sumber daya kelautan ini ada unsur hayati dan non hayati. Nah, sumber daya ini juga nggak cuma ikan. Sumber daya kelautan ini nggak cuma ikan aja, terus selain itu juga ada yang di bawah permukaan laut seperti pasir, terumbu karang, dan sejenisnya. Next slide. Yang pertama ada perikanan. Di Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat baik, bahkan sangat melimpah. Dilihat dari jumlah dan jenis ikannya. Di Indonesia, menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan di Indonesia itu terbagi atas 2 jenis, yaitu ada pelagis besar dan pelagis kecil. Nah, untuk di Indonesia bagian barat,
kebanyakan jenis ikan yang ditemukan yaitu ikan yang pelagis kecil. Menurut pelagis kecil tuh yang ukurannya kecil-kecil kayak tongkol, terus tuna, bawal laut, dan sejenisnya. Nah, untuk di Indonesia bagian timur, kebanyakan ikan-ikan pelagis besar, terus yang atau badannya besar seperti tuna, tenggiri, cakalang, dan sejenisnya. Selain itu, selain di lautan, di Indonesia juga warga banyak yang membudidayakan ikan atau hewan laut lainnya di daerah perairan payau seperti tambak ikan bandeng atau tambak udang. Next. Next slide. Bakau. Jadi seperti yang udah tadi saya bahas ya. Jadi hutan bakau itu hutan bakau tuh cuma bisa hidup di daerah iklim tropis seperti Indonesia. Nah, gunanya hutan bakau ini untuk menahan abrasi laut. Nah, hutan bakau ini memiliki beberapa fungsi. Selain menahan abrasi laut, hutan bakau juga sebagai habitat atau tempat hidup dari beberapa binatang laut. Selain tempat hidup juga kayak untuk cari makan, berkembang biak, dan sejenisnya. Selain dari fungsi itu juga kayu dari pohon bakau ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Selain itu kayu bakau ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Next. Selain hutan bakau, selain bakau atau mangrove, di lautan juga ada terumbu karang. Nah, jadi terumbu karang itu bukan tumbuhan, tapi hewan yang hidupnya secara bergerombol atau berkelompok. Jadi bentuknya tuh karena berkelompok ini, jadi bentuknya itu kayak tumbuhan. Jadi kalau selama ini kalian mikir, oh terumbu karang itu pohon, bukan. Terumbu karang itu hewan, tapi emang kayak gitu hidupnya. Jadi cuma bergerombol atau berkelompok gitu. Atau yang biasa disebut polip. Nah, selanjutnya ada padang lamun atau sabananya rumput laut gitu. Jadi lamun itu bentuknya kayak rumput laut tapi lebih tinggi gitu. Tapi hidupnya ada di dalam laut. Nah, lamun ini tumbuh subur di daerah pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan sisa-sisa karang yang sudah mati. Dengan kedalaman berada di posisi paling dalam itu 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, padang lamun ini bisa membentuk suatu padang yang biasa disebut padang lamun. Jadi kayak sabana tapi versi bawah lautnya gitu. Nah, padang lamun ini memiliki beberapa fungsi sebagai produsen primer untuk makanan bagi hewan-hewan di laut, kemudian habitat atau tempat tinggal hidup beberapa jenis hewan, penangkap sedimen atau jadi kayak endapan laut tuh terkumpul semua di situ kayak pasir, lumpur, dan sejenisnya, serta pendaur zat hara. Nah, di Indonesia padang lamun ini tuh banyak di beberapa tempat. Contohnya tuh kayak di sekitaran Pulau Pramuka yang ada di Kepulauan Seribu. Di sana tuh ada padang lamun yang cukup luas, dan di sana padang lamun yang di Pulau Pramuka itu juga jadi tempat untuk konservasi penyu. Next. Nah, yang terakhir itu ada sumber daya pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, serta dan pemerintah daerah. Nah, wisata ini adalah pengertian wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mengunjungi sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi atau sarana penghibur diri gitu. Next. Yang ada beberapa jenis wisata di Indonesia. Yang pertama ada wisata alam. Nah, wisata alam ini memiliki daya tarik seperti kayak kondisi lingkungan alam yang masih asri. Nah, ini bisa di laut ataupun bisa di daratan. Kalau di sekitar laut kayak pesisir pantai, terus lautnya, terus kolam serta dasar laut. Nah, kalau di daratan contohnya kayak pegunungan, hutan kayak taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan sejenisnya. Kemudian perairan sungai, danau, perkebunan, pertanian serta bentang alam khusus. Bentang alam khusus seperti gua, kars, dan padang pasir. Next. Kemudian yang kedua, ada wisata budaya. Jadi, maksud dari wisata budaya ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Nah, di Indonesia, wisata budaya ini juga salah satu wisata yang banyak kayak seperti candi, terus bangunan sejarah kayak misalnya keraton atau masjid gitu, serta kota-kota tua kayak Kota Tua Jakarta dan museum. Kemudian dan ada perkampungan tradisional, contohnya kayak suku Baduy yang ada di daerah Banten. Next. Yang kemudian ketiga ada wisata buatan. Nah, wisata buatan ini juga lumayan banyak populasinya di Indonesia. Jadi wisata buatan ini adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Nah, contoh wisata buatan tuh banyak kayak misalnya di Jakarta aja deh, kayak ada Taman Mini, ada Dufan atau dunia fantasi yang di Ancol, kemudian ada Dufan atau Taman Mini, terus ada juga kayak Monumen Nasional dan sejenisnya. Nah, di Indonesia ada persebaran wisata. Dan ini saya mengambil beberapa contoh di beberapa pulau besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera kayak ada Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Aceh, Danau Laut Tawar, Danau Toba, Brastagi, tadi yang baru saya sebut Danau Laut Tawar, Rantau Prapat, Danau Toba, Brastagi itu ada di Sumatera Utara. Kemudian ada Danau Mandingjau, Danau Singkarak, Benteng Fort de Kock, serta Lembah Anai itu ada di Sumatera Barat. Danau Ranau, Suaka Alam Waikambas, dan Benteng Marlborough yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian di Jawa ada Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, daerah Lembang, Pangandaran, Pelabuhan Ratu. Nah, itu ada di Jawa Barat. Kemudian ada Museum Geologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala, Museum Gajah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, serta Planetarium. Itu ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada Dataran Tinggi Dieng,
Batu Raden, Gua Jati Jajar, Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nah, itu ada di daerah Jawa Tengah. Kemudian untuk di Provinsi Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta itu ada Candi Prambanan, Keraton Jogja, Kota Gede, Pantai Parangtritis, Kaliurang, Makam Imogiri, daerah Bantul. Dan untuk di Jawa Timur ada Gunung Bromo Tengger, Taman Nasional Baluran, dan Pemandian Tretes. Nah, untuk di Bali ada Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Klungkung, Pura Besakih, daerah Trunyan, dan berbagai macam kesenian lainnya yang ada di Pulau Bali. Untuk di Pulau Kalimantan ada Pantai Pasir Panjang, Danau Riam Kanan, Museum Lambung Mangkurat, Istana Sultan Sambas, Taman Nasional Tanjung Puting, dan masyarakat budaya yang ada di suku Dayak. Dan di Nusa Tenggara ada Gunung Tambora, Taman Laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, dan Danau Kelimutu. Untuk di Sulawesi ada Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, Tanah Toraja, Suaka Marga Satwa Anoa, dan Burung Maleo, Masjid Tua Palopo, Taman Wisata Renboken, dan Pantai Losari. Dan untuk di Papua ada Danau Sentani, gugusan pulau di daerah Raja Ampat, Pantai Koren, serta hutan hujan tropis yang banyak tersebar di daerah Papua. Next. Ya, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Jangan live grup, jangan live Zoom dulu ya, mau saya screenshot untuk absen. Anji? Iya, iya Pak. Nanti absensinya ya, siapa yang nggak ikut, nanti Iya kirim Pak. Biar Iya Pak. laporan sama ininya Pak, PPT-nya. Iya, kamu belum Iya, kirim Pak. juga RPP ya? Iya Pak, belum Pak. Kirim nanti ya. Iya Wah, Pak. ujiannya nanti mungkin setelah PTS kali ya? Kenapa Pak? Ujian PKM-nya nanti setelah PTS kali ya? Karena PTS jadwalnya sih belum ada memang. PTS belum ada jadwalnya ya Pak? Iya, belum ada. Mudah-mudahan sih setelah PTS ya, jadi enak. Masih, iya, Pak. Mungkin
ini kali ya, masih pelestarian. Si online ya Pak. Tinggal nanti di-share aja saat waktunya atau jadwalnya ya. Iya Pak, siap. Oke. Bapak Lid ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oh, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena nggak ada yang bertanya, saya anggap udah mengerti semuanya ya. Terima kasih telah hadir pada pertemuan hari ini. Sekian, mohon maaf jika bila ada salah-salah kata dan sedikit mengulur waktu tadi di awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.